Balik lagi bersama gue Alvin Topler. Kali ini kita sudah lama tidak bertemu ya. Jadi kayaknya udah berapa lama ya? Udah hampir 2 minggu 3 minggu gue nggak upload video baru. Kenapa? Karena lagi sibuk banget gitu. Jadi apa ya? Ya lagi banyak kerjaan lah intinya ya. Jadi sorry buat temen-temen yang nungguin walaupun kayaknya nggak ada. Ya, tapi gue akan update video terbaru ini dengan kesibukan gue selama sebulanan ini ya. Karena sebulanan ini bener-bener gue nggak bikin video sama sekali. Nah, selama sebulan ke belakang ya, sebulan kayaknya, iya udah sebulan ke belakang, gue mencoba sebuah gear baru. Jadi kalau mungkin teman-teman follow Instagram gue mungkin ngelihat ya apaan. Nah ini dia, ya ini dia, tada ya, set. Nah ini dia, set. Nah ini lensanya 3264. Jadi gua akan membahas masalah si GFX 50R ini ya. Kenapa medium format ini sebenarnya medium format inceran gua. Kenapa medium format ini jadi inceran gua? Karena paling murah. Ya. Paling murah dan quality-nya sama-sama aja dengan 50R 50S gitu ya. Kan ini versi murahnya dan bentuknya juga gue suka. Terus abis itu menurut gua balik lagi, gua nggak terlalu suka yang GFX yang terlalu gede megapikselnya karena mungkin kebutuhan gua belum sampai ke sana gitu, dan duitnya juga belum sampai ke sana ya. Terus nah ini menurut gua akan bahas si GFX 50R ini plus sampai minusnya gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Nah, pembahasan pertama teman-teman. Jadi GFX 50R ini pertama kali gue pakai enak ya. Jadi kalau gue tuh pakai kan karena gue bukan buat orang yang yang cepet-cepet banget motor to wedding atau apa yang kejar momen dan lain-lain gitu. Walaupun menurut gua autofocus ya, kita mulai dari autofocus dulu. Autofocusnya menurut gua sih udah oke ya, udah oke. Memang tidak secepat karena si GFX 50R ini belum punya eye autofocus, jadi mungkin nggak secepat si APS-C-nya Sony, APS-C-nya Fuji atau full frame-nya Sony gitu. Nah, tapi gue udah pernah merasakan GFX 100S dan itu cepet banget, serius, dan dia bener eye trackingnya tuh mengejar banget gitu. Jadi kalau buat gue pribadi ini autofokusnya cukup. Kenapa? Karena ya gue makainya buat foto landscape, buat foto konsep gitu ya. Itu nggak butuh autofokus yang cepat. Dan menurut gue cuma ini bukannya cepet banget, tapi lumayan cukup banget sih kalau buat gue, apalagi yang landscapean gitu. Nah terus abis itu dari sisi autofokus ya, biasanya kan mirrorless itu ya dari sisi autofokusnya lemot ya. Dan yang yang mengejutkan sekali menurut gua pada saat kondisi-kondisi yang sulit, misalkan backlight atau misalkan pas cahayanya minim ya, dia autofokusnya memang nggak terlalu cepet tapi tepat gitu, bunyi ngelok gitu loh. Dan di beberapa tempat pun gue mencoba itu dan benar-benar dia bisa ngelok autofokusnya gitu loh. Jadi menurut gue sih nggak butuh sebenarnya yang cepet-cepet banget. Jadi kalau buat gue ini perfect sih gitu. Jadi ya nggak lambat banget, nggak cepet banget gitu. Jadi ya slow aja. Abis itu kita akan bahas masalah image quality. Nah kali ini udah nggak usah bohong deh. Kali ini udah nggak bisa bohong karena ya semakin besar sensor ya otomatis si image quality-nya juga akan lebih bagus kan gitu. Nah dari GFX ini sendiri gue juga happy banget udah pakai sebulanan. Gue mulai dari ISO paling rendah gue pakai, ISO paling tinggi juga gue pakai, RAW-nya gue otak-atik ya. Itu hasilnya sih happy banget. Dan bahkan gue bisa
gue bisa pamer ke teman-teman gitu, teman-teman moto Milky Way pakai ISO cuma 2000, pakai ISO 3200, takut gue pakai ISO 10.000. Ya, nah biasanya medium format itu high ISO-nya jelek, tapi GFX ini membuktikan kalau high ISO-nya dia bagus gitu, dan itu udah banyak saksinya. Bukan cuma gua ngomong, nanti gua akan tampilin lagi hasilnya, dan ini adalah hasil SAOC ya, bukan hasil editing gitu, jadi belum ada noise reduction-nya ya. Oke, nah terus habis itu ISO rendahnya sih ya udah gokil lah ya. Nah terus teman-teman yang gue suka lagi pertama dari GFX ini ya kan, dia F-nya bisa sampai 32 gitu, jadi siang-siang lu masih bisa dapetin speed. Kalau misalkan ya biasanya tuh pakai APS-C atau pakai full frame, lu dapat F22 di siang hari, lu dapatnya seper 30 gitu ya. Lu pakai tapi kalau lu pakai F32 lu bisa dapat seper 15 ya, jadi lebih slow dikit lah. Nah, kenapa gue butuh seper 15 itu? Karena misalkan buat motret, kemarin kebetulan gue dapat kita motret buat SCBD ya. Terus gue cuma butuh seper 15 buat ngeblurin orang, karena gue nggak mau kalau seper 30 kadang orang lari kecil itu dia nggak terlalu ngeblur gitu ya. Nah, kenapa gue butuh ngeblurin walaupun cuma sedikit? Nah, karena gue nggak mau bikin model rilis gitu. Jadi gue nggak mau orangnya kelihatan, kan kalau kelihatan muka harus kasih model rilis dong, dia harus tampilin gitu. Nah, kalau dia ngeblur kan nggak. Nah, sama halnya dengan kendaraan juga sama nih, gue nggak butuh model rilis kalau plat nomornya nggak kelihatan gitu ya. Jadi gue butuh seperti 15 aja, dan itu semua gue handheld aman banget gitu. Jadi memang stabilizernya oke gitu ya teman-teman. Yang mencolok lagi menurut gua ini penting banget buat lo yang foto landscape ya. Kenapa? Karena shutter speednya bisa sampai 1 jam gitu. Jadi lo nggak usah lagi pakai remote. Jadi bener-bener lo udah nggak perlu alat-alat lagi, nggak perlu alat tambahan lagi, remote-nya nggak perlu lagi, intervalometer nggak perlu lagi buat moto star trail. Terus pokoknya semuanya udah nyaman banget, nggak usah pakai alat-alat tambahan lagi. Jadi shutter speed bisa sampai 1 jam. Kalau lo moto misalkan long exposure lo butuh 4 menit, lo nggak usah pakai timer, nggak usah pakai remote gitu. Terus abis itu kalau misalkan lo moto star trail ya, langsung aja bisa sampai 15 menit, bisa sampai 30 menit, bahkan kalau mau 1 jam ya 1 jam aja dihajar gitu. Jadi ini bener-bener buat lo yang moto landscape sih, ini sih wajib banget kalau gue pribadi. Dan ini pun secara jujur dari dalam hati yang terdalam, ini target gue untuk kamera gitu. Jadi target gue itu kameranya terakhir ya ini GFX 50R ini. Terus kalau buat gue GFX ini ya, menurut gue memang kondisinya karena gue kebiasaan bawa APS-C jadi terasa lebih berat ya, terasa berat karena lensanya pasti lebih gede, bodinya lebih gede gitu. Jadi kalau buat gue berasa berat aja sih. Misalkan harus bawa, karena kan gue kalau hunting biasanya bawa 2 kamera, 2 atau 3 kamera gitu. Nah itu lumayan membebani gitu. Kalau kayak kalau pakai APS-C kan gue bawanya biasa X-T2, X-T3. Nah itu kan enteng-enteng tuh, kecil-kecil. Terus lensanya juga bisa satu, maksudnya lensanya satu tipe gitu. Nah kalau bawa GFX ini kan harus beda tipe nih. Mungkin kalau gue bilang sih nanti kalau misalkan lo beli GFX ini, misalkan lo punya GFX sih enakan lo dedicated aja buat misalkan buat foto landscape nih, buat lensa wide atau buat lensa kitnya aja. Nah terus sisanya nanti pakai APS-C nya, jadi nggak usah bawa lensa yang tabrak-tabrakan gitu. Nah terus habis itu daya tahan baterai buat gua aman banget gitu. Kalau gua belum pernah moto kehabisan baterai. Jadi maksudnya dari pagi ke sore itu relatif aman ya. Memang nggak baterai terus-terusan gitu, tapi so far kalau pakai mirrorless kan, kalau pakai NNPW 126 kan itu cepet habis tuh. Nah ini baterainya sih asik banget gitu. Cuma mungkin karena baterai cuma 1, jadi gua emang harus time manajemennya harus bener banget gitu. Jadi pas nyampe hotel langsung ngecas gitu, pas trip atau pas istirahat moto ya dicas dulu gitu. Takutnya
apalagi kalau kerjaan kan ya, kalau kerjaan itu bahayanya takutnya pas kita lagi motret habis gitu. Nah terus yang bikin gua happy lagi dengan si Fujifilm ini, dynamic range-nya udah pasti teman-teman. Jadi ya ini langsung kerasa deh. Kalau ini langsung kerasa deh, lo moto juga langsung kerasa hasilnya, begitu lo lihat di layar juga hasilnya memang berbeda gitu loh. Ya memang kekuatan sensor udah, ya nggak bohong lah kalau udah dunia fotografi ya, ngomongin sensor ya sensor lebih besar ya better gitu. Nah terus dan juga teman-teman, gue juga nyoba kemarin untuk nggak tanpa pakai filter GND gitu, jadi gue cuma pakai CPL aja gitu. Dan itu setelah gue edit, ini hasil awalnya, dan ini gue edit, nah ini hasilnya oke banget gitu loh. Jadi menurut gue ngangkat shadow pun masih relatif aman banget gitu. Jadi dan biasanya kan kalau kita angkat shadow itu dia ada noise kan di bagian shadownya, ini mah clear gitu ya. Ini yang membuat saya bingung kalau mau dibalikin terus jadi motonya pakai APS-C lagi, berasa gimana gitu ya. Nggak ya. Nah terus teman-teman, apa lagi ya. Nah terus kalau buat gue pribadi, ada yang nggak gue expect dari si Fujifilm ini yang 50R ini, karena kan dia layarnya kayak gini ya. Nah sedangkan X-T3 gua ya, ini yang gua salah perkiraan. X-T3 gua bisa begini, jadi begitu gua potret gua nggak usah nunduk-nunduk gitu. Begitu gua motretnya kayak gini nih, misalkan begitu gua motretnya kayak gini ya, gua nggak usah nunduk-nunduk karena gua udah bisa ngeliat langsung ke atas gitu. Dan ini yang menurut gua di luar ekspektasi sih. Jadi gua pikir tadi si GFX 50R ini bisa kayak gitu juga gitu, tapi ternyata enggak. Dan menurut gua ini adalah tipe layar yang paling gua suka. Gua nggak suka yang swivel karena gua ngelihatnya ke samping gini nih. Jadi kalau kita ngelihat nih, kalau kita ngelihat gini, kita ngelihatnya ke samping bukan ke depan. Nah kalau kayak gini kita masih ngelihatnya bener-bener ke depan, jadi arah kamera kita tuh nggak bikin pusing. Gua kalau nyamping itu pusing gitu. Jadi kalau gua pribadi lebih suka layar yang kayak X-T3 ini, the best banget buat gua sih. Ini sih yang lucu. Gue nyobain mode movie-nya ya, mode movie-nya ternyata cuma FHD. memang kita tidak bisa mendapatkan semuanya di satu gear ya. Jadi untuk foto oke banget, keren banget, tapi buat video ya ya udahlah seadanya ya. Gitu. Tapi katanya di GFX 100 sudah bisa 4K 60 sih. Tapi kan itu mahal ya. Mendingan pakai X-T3 gue aja ya. Habis itu dari sisi bentuk ini enak sih, dipegangnya enak gitu. Jadi kayak kamera lama. Jadi apa namanya? Kayak XE2 ya, XE2. Terus habis itu baterai dan lain-lain bentuknya dia baterai dan lain bentuknya beda-beda nih. HDMI-nya di atas ini, terus DC-nya di sini, terus buat tethernya di bawah. Nah ini gue bingung nih, kalau tethernya di bawah berarti megangnya gini dong ya, agak ribet juga ya, nggak bisa di bawah ya. Kenapa nggak di sini aja kayak X-T3 ya? Ya udah nanti kita. Oh ini mic atau remote. Oh micnya masih 2,5 ya. Aduh ya, harus pakai adapter lagi berarti kayak XT200 ya. Oke, terus abis itu yang gua rasakan dialnya, dia kan ada dial depan belakang nih. Nah ini biasanya gue set buat ISO, yang belakang ini buat shutter buat shutter speed. Nah walaupun shutter speednya juga bisa di sini sih, tapi gue lebih suka di sini ditaruh di T aja gitu. Jadi ini ditaruh di T. Nah terus abis itu shutter speednya gue ubah via ini. Dan dia udah touchscreen tapi belum full touchscreen. Kalau misalkan di X-T3 kan udah bisa touch to focus kan. Nah ini belum bisa gitu, karena memang dia keluarnya lebih lama ya. Udah lama banget ya katanya, bahkan gue denger ini udah mau discontinue. Padahal gue aja belum punya ya. Ya mudah-mudahan kita bisa beli secondnya aja ya. Ya tapi sekarang keluar GFX yang 50S2 gitu, itu oke sih, oke banget. Katanya sama kayak
Itu sama GFX 100S, sama persis, cuma beda megapikselnya aja, dan itu bener-bener yang gue butuhin sebenarnya gitu. Jadi megapikselnya nggak usah sampai 100, cukup 50 aja. Harganya yang penting agak terjangkau, karena nggak mungkin terjangkau banget sih harganya ya. Harga medium format kayaknya Fuji yang paling terjangkau sih ya, 60 jutaan kemarin kan. Gue akan bahas masalah ini yang paling penting ya. Jadi kita nyamain medium format, kita pakai medium format itu nggak bisa disamain sama kamera biasa full frame atau APS-C. Apalagi kalau lo ngukurnya f-nya, aperture-nya nih, karena yang gua rasakan ini kan kameranya ya, lensanya kan yang dipinjemin Fuji ini cuma f4 ya, tapi bokehnya itu bagus. Bagus, serius deh. Bahkan gue kesulitan untuk, yang problem lagi menurut gue, kalau lo pakai medium format dan nggak tahu hyperfocal distance, lo akan kesusahan karena lo akan kesulitan untuk mengatur depth of field-nya. Jadi depth of field-nya itu karena sensornya gede, jadi intinya depth of field-nya akan semakin tipis ya, lebih tipis lah, karena kita akan semakin maju. Ya intinya antara jarak dan itu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Pokoknya intinya depth-nya lebih tipis daripada si full frame. Nah, jadi untungnya di Fuji ini ada digital hyperfocalnya. Jadi gue bisa maintain hyperfocalnya di posisi yang terbaik gitu. Jadi di posisi maksimal gitu ya. Jadi gue bisa maintain hyperfocal fokusnya itu di posisi yang maksimal. Nah, mungkin lo bisa lihat di video gue yang soal cara untuk tajam maksimal landscape di Fujifilm gitu. Itu ada ya, sama persis kayak gitu ya. Gitu. Jadi bener-bener harus kita pikirin banget. Dan ketika gue pakai, kebetulan gue dipinjemin dua lensa, 3264 sama 120 f4 gitu. Itu makronya tapi cuma 2 banding 1, 1 banding 2 gitu. Jadi nggak full makro. Nah, itu yang gue rasain, lensanya walaupun cuma f4 ya, mentok di f4, tapi itu bener-bener tipis loh, tipis. Gue moto anak gue ada foreground dan lain-lain, itu bener-bener depan belakang itu ngeblur gitu. Jadi kayak gue pakai lensa 18 atau 28, gue nggak tahu angkanya berapa yang pasti, tapi itu benar-benar menurut gue kayak pakai lensa f28 sih ya, mungkin f28 sih. Karena kalau misalkan sesuai hitung-hitungan mungkin ya sekitar segituan juga f4-nya di Fujifilm ini. Jadi itu yang nggak bisa kita bandingin langsung sih gitu. Jadi atau bisa nggak ya? Mungkin nanti kita coba kali ya, kalau misalkan masih dipinjemin kita cobain compare bokeh, gila gitu. Jadi kalau menurut gua itu keunggulan dan kekurangannya sih medium format ini ya. Kalau kekurangannya ya udah pasti dari sisi harga. Ya harganya memang lebih mahal. Terus abis itu kalau untuk yang body yang ini videonya memang nggak terlalu bagus ya, cuma Full HD gitu. Terus abis itu apalagi ya? Ya intinya kalau buat moto yang santai-santai, moto komersial dan nggak butuh yang cepet-cepet, moto landscape, ini sih gue sangat menyarankan sekali, karena gue pun sudah sulit lepas dari kamera ini ya. Udah gitu teman-teman, buat gue kasih tahu ya, dia kan lensa paling lebarnya itu 23 gitu. Jadi bener-bener dan ini juga paling lebar nih 32, tapi setara mungkin 24 di full frame gitu ya, dan setara di 16 mungkin di APS-C gitu. Nah 23-nya itu distorsinya minim banget. Kenapa? Karena ya dia 23 mili gitu. Jadi bener-bener distorsinya itu sulit dirasakan lagi ya. Apalagi kalau misalkan lu cuma ketemunya gunung gitu ya, kalau nggak ketemu bangunan-bangunan gitu, itu distorsinya minim banget gitu. Dan ini salah satu keunggulan si medium format ya, karena lensanya otomatis lebih lebar. Jadi
dengan vokaleng yang lebih tele, dia dapat depth yang sama, bisa dapat area yang sama dengan full frame ataupun dengan APS-C. Karena kan kalau misalkan lo APS-C, misalkan lo 23 milinya itu setara misalkan 10 mili atau nggak tahu ya, mungkin 10 atau 11 atau 12 mili di APS-C gitu kan. Kalau APS-C itu bener-bener ujungnya ketarik banget gitu. Tapi kalau si 23 ini ya nyaman nih, pokoknya enak banget pakainya. Sedih kenapa nggak mampu belinya. Kenapa belum mampu belinya ya. Aduh, ya udah itu aja kali ya. Jadi ini adalah hasil gambar-gambar gue pakai GFX. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa simpulkan sendiri ya. Gue akan zoom 100% ya. Mau zoom 300% juga nggak apa-apa. Beranilah kalau pakai GFX. Jangan lupa teman-teman tetap semangat, tetap berkreasi. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya karena COVID masih ada ya. Jangan lupa ya. Kesehatan itu paling penting. Segitu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Dadah.